Shalom, selamat pagi anak-anak. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan anak-anak sekalian walaupun secara online di dalam ibadah pagi ini. Mari kita siapkan hati kita dan kita siapkan sikap yang baik. Kita mau datang menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya itu, mari kita angkat satu pujian untuk mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita mengangkat pujian, terima kasih Tuhan. Anak-anak Ibu, tiba saatnya untuk kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya itu, mari kita siapkan hati kita mau berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan untuk memberikan kita hikmat agar kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap berkat, bahkan kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang mau tolong kami, agar kami bisa memahami setiap isi dari firman Tuhan. Dan nantinya Tuhan, kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami Tuhan Yesus, tolong kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 22 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-14. Mari dengan Ibu kita membacanya bersama-sama. Kepercayaan Abraham diuji. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankan sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah gambaran rencana Allah. Sekali lagi ya anak-anak, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah gambaran rencana Allah. Nah, anak-anak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Ketika kita membaca secara keseluruhan dari Kejadian 22 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14 dan melalui pengertian dari Perjanjian Baru, kita bisa melihat bahwa kisah ini menggambarkan bagaimana Allah kelak akan mengaruniakan atau menyerahkan anaknya yang tunggal. Dalam hal ini, mengapa ia menyerahkan? Karena untuk dijadikan sebagai korban penebusan dosa-dosa kita. Nah, kalau kita lihat di dalam kisah ini juga Allah sangat menyayangkan Ishak, sehingga ketika Abraham ingin menyembelih anaknya Ishak, Allah menggantikannya dengan domba jantan. Kita bisa sama-sama melihat di ayatnya yang ke-13. Di situ dikatakan bahwa Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Ini menunjukkan bahwa Allah begitu menyayangi Ishak dan Allah sudah melihat bagaimana iman Abraham kepada Allah. Namun, kita juga bisa melihat lagi kisah selanjutnya di dalam Perjanjian Baru, bahwa Allah benar-benar menyerahkan anaknya yang tunggal sebagai ganti untuk hukuman dosa kita. Karena Allah begitu mengasihi kita dan Allah rela mengorbankan anaknya. Nah, anak-anak ibu, dari kisah ini kita bisa sama-sama belajar bahwa walaupun ada orang yang rela melakukan segala sesuatu untuk kita, melakukan segala sesuatu untuk orang yang disayang, tetapi belum pernah ada yang rela mengorbankan dirinya, disalib, bahkan dibunuh untuk menanggung dosa orang lain. Tetapi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bisa melihat bagaimana gambaran rencana Allah di kehidupan selanjutnya, di beribu-ribu tahun selanjutnya, bahwa Allah menyerahkan anaknya untuk menebus dosa-dosa kita. Kiranya melalui firman Tuhan ini, kita semua semakin mengenal akan pribadi Tuhan, pribadi yang begitu mengasihi kita, bahkan rela mati bagi kita. Sehingga kita patut mensyukuri itu dan terus taat kepada Dia. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang menyapa kami di pagi ini. Kiranya Engkau sendiri yang terus menolong kami untuk melihat kasih-Mu, cinta-Mu kepada kami ketika bahkan Engkau rela mati bagi kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus kami tetap mensyukuri itu di dalam kehidupan kami. Dan kami juga akan melanjutkan setiap aktivitas kami sepanjang hari ini maupun hari-hari yang akan kami lalui. Kiranya Tuhan Engkau sendiri yang mau menuntun dan menjagai kami Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita telah selesai. 1, 2, 3. Shalom.